Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lele Channel, kegiatan kemarin itu kita judulnya pengambilan pakan dan juga pengiriman pakan. Ya, pakannya ada di daerah Bandung, Bandung Jaya. Itu kita sudah bekerja sama dengan Episeri. Episeri kolaborasi dengan para petani di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, kita udah pengiriman pakan sampai larut malam, bos. Itu sampai larut malam, dan malamnya itu alhamdulillah tahun baru Islam. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Oke, sampai malam kemarin bosku, dan lanjut lagi pagi ini kita akan berkumpul lagi di kolam berokannya Kang Agus Rancamanyar bersama Mas Bro. Kita ada pengiriman ikan lele lagi, bos. Di channel sebelumnya itu kita silaturahmi dengan Abah Kas, para suhunya lele. Nah, kita sudah sharing-sharing ya, bos. Perkumpulan atau kelompok organisasi itu mesti terstruktur secara organisasinya ya, bos. Dan sales marketingnya adalah ketika hasil panen ikan lele petani itu kalau sebisa mungkin itu kita kelompokkan menjadi satu, maka kebutuhan lele itu semuanya akan terpenuhi. Nah, itu adalah sharingnya dengan Abah Kas. Nanti kita lanjut lagi sharing-sharing dengan para suhu lele. Oke, hari ini kita ada fokus pengiriman lagi, bos, karena kebutuhan konsumennya alhamdulillah hari ini meningkat. Oke, bagaimana keseruannya? Tetap saksikan terus channel kami dan tolong bantu subscribe-nya dan like, comment, and share. Oke, sebanyak mungkin karena kita akan terus berkarya. Oke, bos, para bos dimanapun berada, saksikan terus Bandar Lele Channel. Gaskeun! Bandar Lele Channel dimanapun berada, saksikan terus keseruan kami. Hari ini kita pengiriman ikan lele dan panen. Jadi kita hari ini kumpul di rumahnya Kang Agus atau berokannya Kang Agus. Oke, saksikan terus keseruan kami tetap di Bandar Lele Channel. Alhamdulillah kita sudah sampai di berokannya Kang Agus bersama Mas Bro. Kita akan menuju lokasi panen. Oke, bos, kita sudah berada di kolamnya petani Ciganitri. Nah, ini salah satu kolam tanah juga, bos. Para bos, ini lokasinya ada di Ciganitri. Ada beberapa kolam ya. 1, 2, 3, bos. Itu juga kolamnya sangat besar sekali, bos. Nah, mantap. Media kolam tanah. Mantap. Oke, kita berbincang lagi dengan Mas Bro. Kang, konten Kang. Mohon ya. Mantap. Bos Asep ya. Wah, Cigebar, Ciganitri. Mantap. Ini sudah melewati perumahan juga, bos. Nah, ini lokasinya. Oke. Saksikan terus Bandar Lele Channel. Gaskeun!
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Bandar Lele Channel Pak. Oh iya. Masya Allah. Tadi hari ini udah panen ya Pak ya? Iya udah panen. Kemarin udah 3 hari. Sekarang terakhir. Sekarang Iya terakhir. terakhir ya, panen terakhir. Nah, ini paling panen hari Sabtu Minggu. Satu minggu panen lagi. Masya Allah. Dan kebetulan panennya udah diberok ya Pak ya? Udah. Mantap, udah diberok nih. Untuk budidaya lele Pak, kemarin kita channel kami ada yang ngeluh nih masalah pakan. Ya. Karena pakan itu sekarang makin naik Pak. Iya benar. Karungnya itu makin Iya, tinggi iya. sekarang ya. Ada solusinya bagaimana nih Pak untuk di kolam Bapak ini di sini Pak? Ya. Untuk wilayah Bandung terutama Bojong Soang ya. Emang paling aman itu budidaya tanah. Budidaya tanah ya. Ya, dibanding pakai terpal atau pakai bak gitu. Karena minim ilmu tambah cuaca di Bandung itu kurang bersahabat buat di bioflok, terpal sama bak gitu. Gitu. Bagusnya buat pemula itu bagusnya pakai kolam tanah, lebih aman. Untuk keluhan pakan, emang sekarang pakan lagi naik. Cuman kan kita ada pakan alternatif. Boleh pakai alternatif, cuman 40%, 30% gitu. Selebihnya pakai pakan di toko ya, gitu. Cuman kalau mau aman itu kita harus punya pakan limbah sosis, limbah nugget, sama termasuk limbah ayam gitu, termasuk ada usus kan gitu. Kayak yang saya kerjakan ini marus ayam, darah ayam, ya darah ayam. Kebetulan usus ayam udah habis gitu, sekarang tinggal darahnya. Cuman harus digodok dulu gitu. Kita digodok dulu, dimatengin, baru dikasih. Jangan mentah-mentah gini gitu, nggak boleh mentah-mentah gini gitu, karena ada efek samping yang luar biasa gitu, ke air langsung ngaruh. Cuman kalau kita godok, kita matengin, aman gitu. Jadi udah posisi matang gitu, kayak gitu. Pokoknya tipsnya gini aja buat temen-temen, jangan 100% pakai pakan toko, pasti tidak bakal kejar sama harga pakannya. Larinya aja ke 5 aja yang lebih murahan, ada yang 3.000, 2.000 kan, 5 sosis, nugget, bakso, ya ini juga termasuk ayam, usus gitu. Makanya yang lama itu, yang larinya pakannya bisa di minimal gitu. Beli yang lebih murahan gitu. Lebih murahan yang tapi harus dicampur sama pakan toko juga gitu. Jangan semua limbah gitu. Ya pokoknya harus punya limbah cadangan lah. Di para pembudidaya ini bersama Bapak Dudun di daerah Ciganitri ini atau Bojong Soang, itu kita medianya kolam tanah. Jadi kalau kolam tanah itu sebetulnya untuk pemula itu lebih bagus aman ya, lebih aman. Kalau kolam bioflok itu rata-rata memang perlu apa ya Pak ya? Perlu perawatan yang luar biasa. Harus ilmunya benar-benar matang. Betul, Mas. Kalau ilmunya matang pasti aman. Nah, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandar Lele Channel bersama dengan Bapak Dudun. Pak Dudun dari Bojong Soang. Dari Bojong Soang bersama Bandar Lele juga ini dengan Bapak Agus. Dari Balenda Rancamanyar. Mas Bro juga ini dari daerah Cijagra Ketapang. Oke, kita akan berbincang perihal seputaran lele. Nah, Bandar Lele dimanapun berada, kita terus bersinergi, berkolaborasi, menyatukan para petani dimanapun berada agar satu visi satu misi ya. Nah, oke, siap. Pak Dudun, bagaimana nih Pak Dudun tanggapannya? Tadi udah panen ya Pak Dudun, kita sudah panen. Iya. Sharing-sharing aja Pak Dudun. Iya. Kita ngobrol aja ya sambil santai. Pak Agus juga nanti kita bahas ya. Oke, silakan Pak Dudun. Assalamualaikum, saya Pak Dudun dari Cipagalo, Bojong Soang. Kebetulan di sini wilayahnya ada ikan lele, ikan mujair. Emang di Bojong Soang itu tempatnya ikan tawar gitu ya. Dulu ikan mas, sekarang banyak ikan jair, ikan lele juga banyak gitu. Kebetulan di lokasi saya ini wilayahnya ikan lele. Saya dari
di ikan lele itu udah 2006. Di 2006 lumayan panjang perjalanan gitu. Jadi kalau nanya ke Bojong Soang pasti di Padudun. Pada hafal ya. Padudun. Sekarang lagi panen. Sudah 3 hari panen, sekarang masih panen juga gitu, berturut-turut. Nah, sekarang kedatangan Pak Agus sama si Mas sama, nanya-nanya soal ikan lele. Sekarang ikan lele itu lumayan drastis untuk harganya. Dulu dari tahun ke tahun itu paling naik 500. Itu juga paling 2 tahun sekali naik gitu. Pasti naik, pasti turun lagi gitu. Tapi alhamdulillah berkah dari corona, semenjak corona itu ikan lele makin meningkat dari 16, 17, 18 itu sampai sekarang sampai 20 gitu. Jadi cukup berkah. Cuman kendalanya ada di pakan. Harga lele naik, pakan juga ikutan naik. Jadi yang konsisten itu yang ada makanan pendamping. Ya larinya ke limbah, ada limbah nugget, limbah sosis, ada limbah ayam gitu. Ya kita punya sampingan aja makanan lele yang bisa diminimalisir harga belinya. Kalau kita ikut terus ke pakan toko, yang terjadi pasti berhenti gitu. Yakin berhenti. Kalau 100% pakan toko yakin berhenti gitu. Jadi tipnya saya dari 2006 sampai sekarang itu pakan toko masuk, cuman paling 30% lah, 30%, paling banyak 50% gitu. Pokoknya harus ada makanan alternatif gitu, yang alternatif gitu. Insya Allah kalau ada makanan alternatif bisa lama gitu perjalanan gitu. Karena apalagi buat pemula itu seharusnya diwajibkan jadi medianya media tanah buat pemula, karena aman media tanah itu. Pertama air hujan, walaupun hujan malam siang gitu, makan lele sama sehat. Beda sama bioflok atau bak, harus ada pengurai zat asam apalah gitu ya. Saya nggak ngerti, kurang ilmu di bidang bioflok sama bak itu. Yang itunya di kolam tanah aja. Apa buat pemula, pokoknya harus kolam tanah aja, lebih aman gitu. Keduanya kita harus punya pakan alternatif yang lebih murah gitu. Jangan terlalu mengandalkan pakan. Iya, jangan terlalu mengandalkan pakan toko. Wah, udah nggak kekejar sekarang. Pasti berhenti kalau mengandalkan pakan toko itu. Jadi mesti ada pendampingnya. Iya, harus ada pendampingnya gitu. Gitu. Yang ketiganya yaitu pemilihan benih aja yang baik gitu. Yang baik gitu, pemilihan benih. Pertama kalau dari saya begini, medianya harus tanah buat pemula ya kalau ingin berhasil gitu. Maksud berhasil ya Allah yang memberhasilkan, cuman kita ikhtiarnya gini. Pertama kolam tanah minimal 5 kolam. Keduanya harus ada pakan alternatif, jangan terlalu mengandalkan pakan toko karena tidak bakal kejar gitu. Ketiganya pemilihan benih. Ya, kita harus pilih-pilih yang cocok, yang bagus, yang harus uji lapangan. Misalkan benih di si A, uji lapangan dulu. Kita tanam dulu, ngambil si B, uji lapangan dulu. Udah ketiga kali, baru kita bisa menyimpulkan, oh benih di situ bagus gitu. Itu aja tipnya gitu. Pokoknya buat sekarang yang pemula harus semangat, yang udah konsisten harus semangat juga gitu. Jangan berhenti. Kalau kita petani berhenti, kapan yang memasok ikan lele itu siapa? Pasti kita petani kan? Alhamdulillah kedatangan silaturahmi sama Pak Agus. Beliau mensuplai ke konsumen pecel ke pasar gitu. Masya Allah. Nah inilah Pak Dudun ini kolaborasi kita antar bandar dimanapun berada ya. Nah Pak Dudun ini adalah salah satu nantinya bakal jadi contoh untuk budidaya lele. Nah jadi tetap semangat para bos. Nah ini nyambung nih, silaturahmi ini akan berkesinambungan terus nih dengan Mas Bro. Tadi kata Pak Dudun pemilihan bibit. Nah bagaimana nih Mas Bro tanggapannya untuk pemilihan bibit nih? Karena beliau juga bibitnya ada nih bos.
mau nanya aja ke Pak Dudung nih, kalau kolam tanah minimal yang berapa senti ini? Kalau kolam tanah sama sih gitu, aman 79 juga aman. Aman sama. Pokoknya aturannya sama kayak di bak terpal gitu. Cuman lebih amannya kita cara ngasih pakan. Kita berlebih ngasih pakan juga nggak bermasalah kalau kolam tanah. Gitu. Kita punya pakan, agak kalau ngasih pakan lele kan kita kalau pakan lelenya lagi bagus, pingin ngasih gitu. Tidak bakalan ngaruh ke lelenya sama ke airnya kalau kolam tanah. Gitu. Netralisir pakannya secara alami, amoniak itu matinya secara alami, tidak pakai obat-obatan, lebih aman pokoknya lah gitu, lebih aman. Lebih baiknya ukurannya lebih besar lebih baik, cuman minimalnya 10 ke 15 itu ya, lebih aman gitu ya. Lagi Mas Bro? Permintaan Siap. pasar gimana? Bagus gimana nih? Ya, Buat betul sekarang nih. permintaan pasar gimana? Mantap nih. Alhamdulillah semenjak kurban ikan normal. Panen raya Idul Adha kemarin. Ikan lele normal sekarang. Terus sebelum kurban, aduh minta ampun. Lagi susahnya masalah. Alhamdulillah untuk permintaan pasar malah semakin meningkat. Alhamdulillah. Kebetulan ini saya bertemu sama Bos Dudun dari Ciganitri. Saya panen di Bos Dudun untuk masuk ke pasar, ke Jongkok, ke Pecel. Setiap harinya juga kita kekurangan sebetulnya. Cuman dari petaninya mungkin banyak yang belum tikar, yaitu apa kata Pak Dudun itu betul. Kalau full pelet, full pakan dari pabrik nggak akan menghasilkan, malahan gulung tikar ya Pak Dudun. Ada bahasa tekor ya. Ya. Alhamdulillah untuk pasar-pasar konsumsi itu semakin hari semakin meningkat. Ya di sisi lain harus mencari keluar, nggak di daerah di sini aja, terpaksa keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya untuk sementara ini memang Bandung kekurangan pasar, kekurangan pemasukan pasar konsumsi lele. Alhamdulillah ya berjalan lancar juga karena berkat dari dukungan dari para petani juga. Intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita sehat, kita bisa bertemu lagi sama Pak Dudun yang pegang langsung Ciganitri, Bapak Dudun. Sekian, terima kasih dari saya, Agus dari Balai Endah, Pancamanyar. Mantap. Dudun. Oke. Mas Bro juga siap. Oke. Ada kata-kata terakhir gini. Di kala kita lagi sempit, maksud sempit gini, perhitungan kadang-kadang kan panen itu nggak selalu mulus gitu ya. Apalagi sekarang gitu, kayak kebanjiran ya, masa kebanjiran atau apalah gitu, ada kendala di lapangan gitu. Di saat kita capek, saya tuh ingat terus pepatah Mbah Muhammad Jubair. Pepatah itu terus diingat gitu. Kalau kita agak capek gimana itu ada apa ya di lapangan, di balong apa. Kalau kita berhenti gitu, jika seorang petani berhenti karena tidak dapat keuntungan atau lagi sempit gitu, seperti kiamat kecil gitu. Terus kapan siapa lagi yang bisa memasok misalkan lele gitu ke umum gitu, ke masyarakat gitu, kalau bukan kita gitu. Karena berhasilnya seseorang itu karena keistiqomahannya gitu. Di kala sempit jangan patah semangat gitu. Jangan terus istiqomah pasti gitu. Kalau kita istiqomah ada jalan keluarnya pasti ada gitu.